Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Maskuri dari mahasiswa agroteknologi Usus Karya semester 4 kelas B angkatan 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mereview sebuah produk pestisida untuk memenuhi tugas pengganti praktikum saya mata kuliah Teknologi Aplikasi Pestisida dengan dosen pengampu Bapak Yusmar Mahmud. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan sebuah produk pestisida dengan merek dagang Smart. Smart ini tergolong pestisida herbisida yang kode formulasinya itu SL atau soluble liquid, dan kode konsentrasinya yaitu pada kemasan 486, dan kandungan bahan aktifnya yaitu isopropilamina glisofat 486 gram per liter. Ini produk pestisida yang saya beli dulu, berisinya 4 liter untuk kebun sawit saya. Dan herbisida merek Smart ini tergolong herbisida sistemik purma tumbuh, berbentuk cairan dengan berwarna kuning, dan apabila dilarutkan dalam air warnanya akan menyatu dengan air atau bening. Produk pestisida yang berdagang Smart ini memiliki kode bahaya berwarna biru seperti ini. Warna biru kode ini berarti perhatian. Selanjutnya peringatan bahayanya itu dapat menyebabkan iritasi pada mata. Semuanya sudah ada pada label. Jadi sebelum menggunakan pestisida ini kita harus membaca terlebih dulu semua label yang ada pada pestisida ini baik secara seksama supaya tidak ada terjadi apapun. Yang kedua, penunjuk keamanannya sudah ada di sini, yaitu pada waktu menggunakan jangan makan, minum ataupun merokok. Pada waktu muka wadah, memindahkan, mengecerkan, dan menyemprot, pakailah sarung tangan untuk melindungi tangan, pakailah baju lengan panjang, atau usahakan menggunakan pakaian anti air supaya tidak terkena kulit, terjadi iritasi nanti pada kulitnya. Dan selanjutnya menggunakan masker atau pelindung wajah agar tidak kena wajah ataupun terhirup. Selanjutnya, setelah menggunakan pestisida ini, semua alat-alatnya harus dicuci secara bersih, dan tubuh kita dibersihkan, cuci muka, cuci tangan atau lainnya sebelum melakukan aktivitas lainnya seperti mandi. Dan selanjutnya, pestisida ini apabila sudah habis, tinggal tempatnya itu dikubur sedalam 0,5 meter dalam tanah agar tidak mencemari lingkungan lainnya, dan tidak boleh dibuang sembarangan. Selanjutnya, simpan di tempat yang aman dan jauh dari lingkungan anak-anak. Jadi pestisida ini jangan diletakkan di tempat sembarangan, harus diletakkan tempat yang khusus dan jauh dari jangkauan anak-anak. Dan gejala dini keracunannya sudah dilakukan pada laboratorium pada hewan uji seperti tikus, dan gejala yang dapat timbul antara lain nafsu makan turun, aktivitas kerja berkurang, alergi, diare, dan bisa menyebabkan pingsan. Penunjuk pertolongan pertama pada pengguna yang keracunan pestisida ini yaitu, pertama, tanggalkan pakaian yang ada seluruh tubuhnya yang terkena oleh pestisida tersebut. Cucilah kulit yang terkena air dengan sabun. Cuci pakaian terkontaminasi sebelum digunakan. Yang kedua itu, apabila pestisida mengenai mata, cucilah mata dengan air bersih yang mengalir kurang lebih 15 menit
itu supaya iritasi pada mata tidak hilang dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, apabila tertelan oleh kita dan penderita masih sadar, segera usahakan pemuntahan dengan cara menggunakan tangan yang bersih yang tidak ada terkena oleh herbisida ataupun lainnya, dengan menggelitik langit-langit mulut kita sampai penderita tersebut muntah-muntah. Itu dilakukan sampai muntahan si penderita itu berwarna jernih. Itu bertanda semua larutan racun dalam mulutnya sudah keluar. Apabila penderita tidak sadar, segera bawa ke tempat yang udaranya segar, ataupun bisa diberikan udara pernapasan buatan pada penderita yang sudah pingsan. Peningkatannya juga, apabila penderita tidak sadar atau pingsan, jangan berikan makanan atau minuman melalui mulut pada penderita. Segeralah bawa penderita ke tempat yang aman dan bawalah ke tempat dokter atau perawat agar ditangani secara lebih lanjut. Yang terakhir itu, apabila dia tersisa terhirup, bawalah penderita ke ruangan terbuka atau berudara segar yang saya katakan tadi. Yang selanjutnya, petunjuk penggunaan ini sangat perlu, karena petunjuk penggunaan ini menuntun kita bagaimana cara penggunaan produk pestisida berjenis herbisida merek Smart ini. Yang petunjuk penggunaannya yaitu pada kebun kelapa sawit yaitu atau TBM, untuk gulma berdaun lebar dengan nama latinnya Ageratum conizoides atau bandotan. Golongan rumputan seperti Otocola nodosa, atau disebut dengan rumput yang banyak hidup di kebun sawit dan menjalar pada kebun sawit. Yang selanjutnya Paspalum conjugatum. Paspalum conjugatum ini rumput kerbau, makanan kerbau. Yang selanjutnya itu Digitaria silaris. Digitaria silaris ini itu rumput ceker ayam, rumput yang banyak ditumbuh di menutupi permukaan tanah. Dosis untuk Ageratum conizoides gulma berdaun lebar dengan gulma rumputan Otocoria nodosa dan Paspalum conjugatum 3-4 liter per hektar. Volume airnya yaitu 400-600 liter per hektar. Dan waktu penyemprotan saat gulma tumbuh subur pada pagi hari dan tidak terjadi hujan, kurang lebih 6 jam setelah penyemprotan. Yang terakhir, untuk gulma rumput Digitaria silaris, dosis formulasinya 4-6 liter per hektar dan volume airnya yaitu 400-600 liter per hektar. Waktu penyemprotannya sama dengan tadi, yaitu saat gulma tumbuh subur pada pagi hari dan tidak terjadi hujan, kurang lebih 6 jam setelah penyemprotan. Di sini juga ada keterangan gunakan air lapangan yang tidak mengandung partikel tanah. Jadi saat menggunakan pestisida ini, airnya jangan ada yang partikel tanah, itu air murni. Yang kedua, penyemprotan sesuai dosis anjuran yang saya katakan tadi. Harus merata pada seluruh permukaan dari gulma sasaran agar gulmanya mati sesuai yang kita inginkan. Yang keempat, dapat dicampur dengan herbisida berbahan aktif metil metsulfuron atau 2,4-D untuk meningkatkan pengendalian gulma berdaun lebar lain dan anakan kayu, seperti menggunakan pencemburuan seperti nama produknya yang saya gunakan itu Ali. Yang terakhir, dapat disemprotkan dengan sprayer CDA dan nozzle VLV. Semuanya sudah ada di belakang produk. Jadi sebelum menggunakan produk ini, kita harus membaca dan meneliti bagaimana cara penggunaan pestisida ini dengan baik dan benar. Jadi itulah
penjelasan atau review saya soal produk herbisida bermerek Smart ini, tergolong herbisida. Jadi jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.